Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin kembali membahas tentang Manchester United, tapi bukan tentang pertandingan dari MU, namun tentang dua pemain mereka. Pemain pertama, Christian Eriksen, yang baru saja diperkenalkan secara resmi sebagai salah satu pemain baru. Pemain kedua, Cristiano Ronaldo, yang diberitakan kemarin telah kembali ke Manchester dan bertemu dengan CEO dari klub, Richard Arnold, pelatih Erik ten Hag, dan mantan pelatih Sir Alex Ferguson. Menarik untuk menunggu, teman-teman, apakah Cristiano Ronaldo akan stay atau pindah dari MU. Namun pertama-tama saya ingin membahas tentang Christian Eriksen. Apalagi ini di posisi Eriksen sudah ada dua pemain lainnya. Yang pertama Bruno Fernandes, yang kedua Donny van de Beek. Terus untuk apa manajemen dari MU dan tentunya Erik ten Hag memilih untuk mengontrak Christian Eriksen? Tapi menurut saya, ya tidak ada salahnya juga Eriksen ini dikontrak. Karena yang pertama, Eriksen didapat secara free, yakni gratis karena dia adalah free agent. Dan yang kedua, bahwa dengan kehadiran Eriksen akan menciptakan semacam persaingan di skuad Manchester United untuk posisi gelandang serang. Artinya Bruno dan Donny van de Beek harus berjuang habis-habisan untuk mendapatkan slot di starting lineup. Karena Eriksen adalah pemain yang punya kualitas permainan yang cocok dengan skema permainan yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag, yakni pressing, passing, and possession. Sebab jika teman-teman menonton pertandingan dari Brentford, klub yang sebelumnya dibela oleh Christian Eriksen musim lalu, kita bisa melihat peran besar dari Eriksen untuk mengubah permainan dari Brentford menjadi kreatif, untuk mengubah permainan dari Brentford menjadi lebih rapi, karena dia adalah pemain yang punya visi yang baik untuk membagi bola secara merata. Artinya dia tidak selalu membagi bola secara langsung ke lini depan, tapi dia akan bisa membagi bola dulu ke salah satu sektor flank atau juga lebih lama menguasai bola di lini tengah. Artinya dia bisa mengatur tempo permainan. Nah, ini sangat cocok bagi Erik ten Hag karena kita sama-sama pahami bahwa Erik ten Hag menginginkan para pemainnya itu disiplin dalam menguasai bola, membagi bola, dan tentunya merebut bola. Apakah Christian Eriksen bisa melakukan pressing? Jelas dia bisa melakukan pressing. Teman-teman nonton saja highlights dari pertandingan-pertandingan Tottenham Hotspur, Inter Milan, dan juga Brentford, klub-klub yang pernah dibela oleh Christian Eriksen. Dan sebelumnya kita tahu Ajax Amsterdam. Kita bisa melihat dari cuplikan-cuplikan tersebut bahwa Christian Eriksen adalah pemain yang rajin. Dia adalah pemain yang selalu bekerja keras, ikut juga membantu dalam urusan bertahan, dan juga kemudian bisa cepat membantu membangun counter attack. Nah, ini adalah tipe pemain yang masuk dalam kriteria yang dicari oleh Erik ten Hag. Dan juga ketika Christian Eriksen ini nanti akan bisa mulai bermain secara reguler, tentu dia akan bisa membuat permainan dari MU sulit terbaca oleh para pemain tim lawan. Karena ini adalah pemain yang punya konsistensi dalam memberikan umpan-umpan kunci dan tentunya assist. Plus dia juga punya kemampuan mencetak gol. Meskipun ya di Brentford dia tidak bisa banyak mencetak gol karena dia tidak bermain banyak. Dia hanya tampil dalam 11 pertandingan. Dia hanya bisa mencetak 1 gol, tapi dia bisa memberikan banyak umpan kunci dan juga bisa memberikan 4 assist. Artinya ini adalah pemain yang kreatif, yang bisa bermanfaat bagi Erik ten Hag juga ketika nanti dia ingin melakukan rotasi. Plus jika Bruno ataupun Donny van de Beek tidak bisa tampil, apakah karena mereka cedera atau mereka mendapatkan larangan bermain. Jadi menambah Christian Eriksen memperdalam kekuatan atau materi pemain dari Manchester United. Dan saya yakin bahwa Christian Eriksen akan bisa cepat beradaptasi karena dia sudah lama bermain di Premier League. Di Tottenham Hotspur dia menjadi pemain yang penting, bisa memberikan banyak assist setiap musimnya. Di Inter Milan dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi, tapi kemudian dia langsung nyetel. Di Brentford dia tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi, padahal kita tahu dia juga punya masalah kesehatan. Tapi dia bisa comeback. Artinya ini pemain fighter. Dia punya determinasi yang kuat, dan itulah yang cocok untuk Manchester United. Determinasi yang kuat, harus fight di setiap pertandingan. Ya tinggal kita tunggu nanti bagaimana perubahan dari Bruno Fernandes, karena sekarang Bruno sudah punya persaingan nih, sudah mendapatkan persaingan. Christian Eriksen adalah pemain besar, ya walaupun memang dia bukanlah salah satu superstar lah ya di Eropa, tapi dia adalah pemain besar. Dia biasa bermain juga bagi tim nasional Denmark, apakah itu di Piala Dunia atau juga di European Championship alias Piala Eropa. Nah, akan menarik nanti melihat apakah Bruno Fernandes bisa bersaing dengan Christian Eriksen dan juga Donny van de Beek. Jangan lupa masih ada Donny van de Beek juga. Artinya ya MU tidak akan kekurangan
pemain-pemain yang kreatif musim depan. And now the second player, Cristiano Ronaldo. Kita semua menunggu apakah Ronaldo akan stay atau pindah. Kalau menurut saya, kemungkinan besar sekarang dia akan pindah. Karena hasil pertemuan kemarin belum menghasilkan sebuah keputusan dari klub atau juga dari kubu Cristiano Ronaldo. Karena yang saya baca beritanya bahwa dia juga mengajak agennya, Jorge Mendes. Artinya mereka sedang berada dalam masa persiapan untuk mencari klub baru bagi Cristiano Ronaldo. Tapi mereka juga ingin mendapatkan feedback dari MU. Apakah memang MU bisa memberikan perpanjangan kontrak atau tidak? Karena ceritanya begini nih teman-teman, bahwa agen dari Cristiano Ronaldo memberikan jalan tengah. Bahwa akan lebih baik bagi MU untuk meminjamkan Ronaldo selama 1 musim depan agar dia bisa bermain di Liga Champions. Tapi dengan syarat dia diberikan perpanjangan kontrak dulu, minimal 1 musim lagi. Dengan harapan nanti ketika dia sudah menyelesaikan masa peminjamannya di klub lain dan kembali ke MU itu bermain di Liga Champions musim depannya lagi. Ya, seperti itu ceritanya. Tapi bagi saya sungguh lucu, kenapa MU harus perpanjang kontrak dari Ronaldo sekarang? Bagaimana nanti jika dia cedera? Ketika dia dipinjamkan ke klub lain? Bagaimana jika performanya menurun? Kan bisa saja itu terjadi. Dan dia akan pindah ke klub mana? Sejauh ini dia sudah ditolak oleh beberapa klub. Ya, rumor yang sekarang kencang kemungkinan dia bisa gabung ke Atletico Madrid. Tapi apakah benar dia akan bergabung ke Atletico Madrid? Belum tentu juga teman-teman. Justru menurut saya sekarang sudah waktunya Cristiano Ronaldo ini mencari klub yang bisa menampung dia dengan memberikan kontrak yang permanen. Jadi tidak lagi dia sebagai pemain pinjaman. Masa Ronaldo ini sebagai pemain pinjaman sih? Dan bagi saya cukup aneh juga, kenapa sih dia hanya mau membela klub yang bermain di Liga Champions? Kan dia juga kita tahu adalah mantan pemain Manchester United. Seharusnya dia juga membantu Manchester United untuk bisa bersaing di papan atas musim depan. Tapi ketika saya berpikir kembali, ya mungkin juga Cristiano Ronaldo ini tidak yakin dengan materi pemain yang sekarang ada di skuad MU. Mayoritas adalah pemain-pemain dari musim lalu, yang kita tahu tidak bisa mengangkat performa dari Manchester United. Bisa juga kan dia ragu jika MU akan bisa bersaing di papan atas musim depan. Dan belum tentu juga MU akan bisa menyelesaikan musim kompetisi musim depan dengan finish di top 4 zone. Jadi feeling saya ada keraguan di benak Cristiano Ronaldo tentang kemampuan dari Manchester United untuk bersaing di papan atas. Jadi dia memilih untuk pertama-tama bermain di klub lain, kemudian kembali ke MU. Tapi belum tentu juga nanti dia ingin kembali ke MU. Jika MU gak lolos ke Liga Champions kan, jadi serba complicated bagi MU dan juga bagi Ronaldo. Memang MU akan kehilangan 1 pemain untuk lini depan, tapi jangan salah, ada Martial. Permainannya di pramusim juga bagus. Dia bisa mencetak banyak gol. Jika Martial tidak bisa bermain, saya pikir Rashford bisa bermain juga di posisi Martial. Dan di kiri, Elanga bisa dimainkan. Dan jangan salah, Christian Eriksen ini juga bisa bermain di posisi wing teman-teman, meskipun jarang. Dia bisa bermain di kanan, dia bisa bermain di kiri juga. Ya jadi sekarang kalau dilihat, ya MU sudah punya skuad yang dalam. Tapi sepertinya MU juga tidak ingin melepas Cristiano Ronaldo karena faktor non-teknis. Ya kita tahulah Ronaldo masih merupakan salah satu pemain besar. Jadi tentu mereka masih bisa mendapatkan tambahan sponsor dan tentu dengan nilai yang lebih besar lagi. Oleh karena itu mereka tetap ingin menahan Cristiano Ronaldo. Jadi selain juga karena kemampuan Cristiano Ronaldo secara teknis, ya kita tahu juga secara non-teknis akan menguntungkan bagi Manchester United. Sepertinya dia sudah tidak betah lagi di MU, maka itu dia tidak ikut ke pramusim meskipun alasannya adalah karena ada urusan keluarga. Ya akan lebih baik lah sekarang MU melepas Cristiano Ronaldo dan Erik ten Hag fokus dengan pemain-pemain yang sekarang dia punya, atau juga nanti coba untuk mendapatkan striker tambahan meskipun ada Garnacho ya, salah satu pemain muda di skuad MU yang bisa saja nanti diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag seperti yang dia berikan kepada pemain-pemain muda lainnya di pramusim seperti Zidane Iqbal, Tahith Chong, Pellistri ya, mereka semua bermain baik kan di pramusim dan sepertinya para pemain juga sudah bisa cepat beradaptasi lah dengan filosofi permainan dari Erik ten Hag. Dan jika Cristiano Ronaldo keluar, saya pikir seharusnya tidak akan ada masalah bagi Erik ten Hag karena dia mengandalkan konsep permainan tapi dia tidak mengandalkan 1 ataupun 2 pemain di skuadnya seperti yang dia tunjukkan ketika dia masih melatih Ajax Amsterdam. Pemikiran dari teman-teman seperti apa? Apakah Cristiano Ronaldo harus stay atau pindah dari Manchester United? Kalau dari saya harapkan Cristiano Ronaldo bisa pindah dari Manchester United, tidak mengganggu perkembangan dari pemain-pemain lain di MU yang sudah terbentuk pada saat pramusim, dan juga dia bisa bermain di klub lain yang bermain di Champions League, serta Erik ten Hag bisa benar-benar fokus untuk membangkitkan Manchester United di Premier League dan tentunya di Eropa. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.